Mungkin kau merasa terembang-ambing oleh amarah, kesedihan, atau kekecewaan yang seolah tak pernah usai? Bagaimana jika ada rahasia sederhana yang bisa membawamu ke lautan ketenangan abadi? Wahai para pencari kebenaran, selamat datang di Kesadaran Jiwa, tempat kita menyelami hakikat hidup. Jika jiwamu terpanggil, ikuti perjalanan ini dan sebarkan cahaya ini kepada mereka yang haus akan kedamaian. Jangan lupa, setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah langkah menuju dunia yang lebih damai. Subscribe dan ikutlah bersama kami. Kita sering berpikir, aku adalah amarahku, atau aku adalah kesedihanku. Tapi tahukah kamu, itu adalah ilusi terbesar yang membelenggu jiwa kita. Faktanya, 80% orang dewasa mengaku kesulitan mengendalikan emosi mereka, menurut studi dari Harvard. Namun, ada rahasia yang akan mengubah cara pandangmu 180 derajat. Emosi bukan dirimu, melainkan energi yang mengalir melalui dirimu. Setelah video ini, kamu akan tahu bagaimana mengamati emosi tanpa menjadi budaknya. Ingin tahu caranya? Tetap denganku. Wahai para pencari kebenaran, di channel Kesadaran Jiwa ini, kita akan menyelami lautan kebijaksanaan yang seringkali terlewatkan. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam pusaran emosi yang tak berujung. Mari kita singkap tabir rahasia ini bersama. Jika kamu merasa panggilan ini kuat, jangan ragu untuk bergabung dalam perjalanan spiritual ini. Bagikan cahaya ini kepada mereka yang membutuhkan, karena di setiap jiwa yang tercerahkan, ada potensi dunia yang lebih damai. Kita sering mendengar nasihat kontrol emosi, tapi apa sebenarnya artinya? Tahukah kamu, di balik setiap letupan amarah, setiap tetes air mata, atau setiap desahan kekecewaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi. Sebuah kekuatan yang jika kamu pahami, akan mengubah caramu memandang hidup selamanya. Kita pikir, emosi itu kita. Kita berpikir, aku orang yang pemarah, atau aku selalu sedih. Tapi bagaimana jika aku katakan, itu adalah ilusi terbesar yang membelenggu kita selama ini? Bersiaplah, karena setelah video ini, cara pandangmu tentang dirimu sendiri dan emosimu akan berubah 180 derajat. Mari kita mulai dengan sebuah konsep fundamental yang mungkin belum banyak kamu sadari. Emosi adalah energi, ya benar, sama seperti listrik yang mengalir di kabel atau angin yang berhembus. Emosi kita adalah bentuk energi. Ingat hukum fisika dasar, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk atau berpindah tempat. Bayangkan sebuah gelas air. Emosi itu seperti air di dalam gelas itu. Airnya selalu ada, tapi bentuknya bisa berubah. Dari cair menjadi uap atau bokenis. Sama halnya dengan emosi. Amarah, sedih, bahagia, semua itu adalah wujud dari energi yang sama. Hanya bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda di dalam diri kita. Dan tahukah kamu, bahkan tubuh fisik kita ini pun sejatinya tidak kekal. Kita hanya singgah sementara di dalamnya. Lalu, apa yang kekal? Roh kita, energi kehidupan yang bersemayam dalam diri. Ia adalah inti abadi kita. Mengendalikan emosi memang bukan hal yang mudah, tapi percayalah, ini adalah kemampuan yang bisa diasah. Dulu, channel Kesadaran Jiwa juga seorang yang mudah marah dan tersinggung. Namun, setelah mengalami momen spiritual awakening, yang suatu hari akan ia ceritakan lebih detail, ia menemukan rahasia untuk menjadi pribadi yang tenang dan seolah tanpa beban. Memahami emosi sebagai energi. Penting untuk diingat bahwa emosi hanyalah energi. Seperti yang pernah dijelaskan dalam video Keto Manifest, segala sesuatu di dunia ini, termasuk pikiran dan perasaan kita, terbentuk dari energi. Dan energi itu abadi, tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berpindah tempat. Jadi, ketika kita merasakan amarah, kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, frustrasi, depresi, malu, atau emosi lainnya, itu semua adalah manifestasi dari energi. Dan sama seperti energi, emosi itu tidak kekal. Bahkan, tubuh fisik kita pun sebenarnya tidak kekal. Kita hanya singgah sementara di dalamnya. Yang abadi adalah roh kita, energi kehidupan yang bersemayam dalam diri. Kita adalah pengamat, bukan emosi itu sendiri. Konsep kedua yang harus dipahami adalah bahwa kita bukanlah emosi kita. Kita hanyalah pengamat. Diri kita yang sejati adalah roh, energi yang untuk sementara waktu berada di dalam tubuh ini. Jadi,
apapun yang kita rasakan, pikirkan, atau lihat saat ini, itu semua bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kita hanya mengamati apa yang terjadi di dalam tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar kita. Pernahkah kamu menonton film Disney tentang 5 emosi utama marah, takut, sedih, dan lain-lain? Film itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu hanya sementara. Ketika ada emosi muncul dalam diri kita, atau ketika orang lain mengatakan sesuatu yang memicu kita, hal pertama yang harus dilakukan adalah diam dan fokus pada napas. Aku jiwa biasanya menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, perasaan apa ini? Ia memberi nama emosi itu. Misalnya, oh, aku marah. Kemudian, ia fokus pada tubuhnya, merasakan di bagian mana ketidaknyamanan itu muncul. Misalnya, tenggorokan yang terasa sesak. Ia memberitahu dirinya, ini namanya marah. Terima kasih sudah memberitahuku. Ada informasi dalam diriku yang belum aku tahu. Aku tahu perasaan ini hanya sementara. Dengen bichichu. Kita tidak terlalu fokus pada perkataan orang lain, melainkan pada diri sendiri. Kita berusaha memahami apa yang terjadi di kepala kita. Ini adalah proses bekerja pada diri sendiri, bukan menyalahkan atau mengoreksi orang lain. Jika ada orang yang tidak satu frekuensi, kita bisa memblokir mereka secara emosional. Kita mengenali emosi yang muncul, berterima kasih atas kehadirannya sebagai informasi, lalu melepaskannya. Jangan biarkan diri kita terbawa emosi. Inilah mengapa aku selalu terlihat tenang saat berbicara dengan orang lain. Bukan karena ia benar-benar kalem, tetapi karena ia mengobservasi dirinya. Ketika orang lain berbicara, ia mengamati apa yang muncul dalam dirinya. Jika ada sesuatu yang memicu amarah, ia justru bersyukur. Karena hal itu menyadarkannya bahwa masih ada sesuatu dalam dirinya yang perlu diperbaiki. Marah adalah menghukum diri sendiri. Ada sebuah ungkapan yang sangat bermanfaat. Marah adalah sifat menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Bayangkan, seseorang berbicara tidak enak, lalu kamu marah. Yang salah adalah orang yang berbicara itu, bukan kamu. Mengapa kamu harus menghukum dirimu sendiri atas kesalahannya? Misalnya, pacarmu selingkuh. Rata-rata wanita pasti marah, bukan? Tapi, pikirkan baik-baik, dia selingkuh. Itu urusan dia, bukan karena kamu kurang cantik, kurang berharga, atau kurang memberikan waktu. Kamu tidak salah. Kesalahan ada padanya. Mungkin dia kekurangan kasih sayang dari orang tua atau keluarganya. Itu masalah dia, bukan masalahmu. Jadi, kenapa kamu harus menghukum dirimu sendiri atas kesalahannya? Kunci mengontrol reaksi, bukan orang lain. Mulai sekarang, ketika kamu merasakan emosi, mulailah dengan bernafas. Saat orang lain berbicara, fokuslah pada napas. Inilah yang membuat aku terkesan kalem. Ia menarik napas, mengobservasi apa yang ada di kepalanya, apa yang keluar dari mulut orang lain, dan apa yang diproses otaknya. Dengan bernapas, ritme kita menjadi lebih lambat, dan kita bisa melihat lebih luas, lebih santai, lebih jelas, dan lebih detail. Emosi itu seperti tamu. Mereka datang dan pergi. Kita tidak bisa mengontrol tamu yang datang ke rumah kita, kan? Sama seperti itu, kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut orang lain. Tapi, kita punya kekuatan untuk mengontrol reaksi kita. Jika kita terbawa emosi, berarti emosi yang mengontrol kita. Padahal seharusnya kita yang mengontrol emosi. Kita tidak perlu selalu mengontrol emosi. Terkadang, kita hanya perlu mengobservasi dan berkata, "Oke, aku tahu kamu ada di sini." Kita semua memiliki kekuatan untuk mengontrol reaksi kita. Jika kita bisa melakukan itu, kita akan menang. Inilah mengapa aku jiwa terlihat sangat tenang ketika orang lain mengatakan sesuatu yang memicunya. Ia sedang mengendalikan reaksinya. Awalnya mungkin sulit, tapi ini bisa dilatih. Mulailah dengan berlatih di rumah. Bayangkan ada orang yang mengatakan sesuatu yang memicu emosimu. Berlatih di depan cermin, bagaimana seharusnya kamu bereaksi. Perlahan-lahan, ketika kamu berada di lingkungan sosial dan ada sesuatu yang memicu, kamu akan tahu bagaimana mengontrol reaksimu. Anggaplah emosi itu tamu. Mereka tidak jahat. Mereka datang untuk memberitahumu sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu. Telusuri mengapa itu ada di sana, dan kerjakan dirimu sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Kamu pasti bisa. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Inilah pembalikan cara pandang yang paling menampar marah
adalah menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Coba renungkan, seseorang berkata, tidak enak. Dia yang berkata, dia yang salah. Mengapa kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan emosi amarah atas kesalahannya? Atau kasus klasik, pacarmu selingkuh. Rata-rata kita pasti marah besar kan? Tapi mari kita lihat lebih dalam. Dia yang selingkuh, itu adalah pilihan dia. Masalah dia, bukan karena kamu kurang cantik, kurang berharga, atau kurang memberikan waktu. Kesalahannya ada padanya. Mungkin dia punya luka batin, kekurangan kasih sayang yang belum terpenuhi. Itu adalah bagian dari perjalanannya. Lalu, kenapa kamu harus menghukum dirimu dengan rasa sakit, kecewa, atau amarah atas masalahnya? Ini adalah sebuah realita pahit yang jarang kita sadari. Ketika kamu memahami ini, kamu akan mulai melihat emosi sebagai tamu, bukan tuan. Mereka datang, memberikan pesan, lalu pergi. Kamu tidak perlu menjamu mereka terlalu lama atau membiarkan mereka menguasai rumah jiwamu. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasakan gelombang emosi, baik itu amarah, sedih, atau frustrasi, ingatlah, bernafas. Jadikan napas sebagai jembatanmu untuk kembali ke pusat dirimu. Menjadi pengamat yang tenang. Kamu tidak bisa mengontrol setiap kata yang keluar dari mulut orang lain, tapi kamu punya kekuatan penuh untuk mengontrol reaksimu. Ini adalah kemenangan sejati. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, sampai kapan kamu akan membiarkan kebahagiaanmu digadaikan oleh perkataan atau perbuatan orang lain? Sampai kapan kamu akan menjadi sandera dari emosimu sendiri? Setiap detik yang kamu habiskan dalam amarah atau kesedihan yang tak terkendali adalah detik yang hilang dari potensi kebahagiaan dan kedamaianmu. Bukankah sudah saatnya kamu mengambil alih kemudi hidupmu? Ingatlah kata-kata bijak dari Viktor Frankl, antara stimulus dan respons. Ada ruang. Di ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Kamu memiliki kekuatan itu. Kamu bisa melatihnya. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Inilah twist yang akan mengguncang cara pandangmu. Emosi bukan musuh, melainkan tamu yang membawa pesan. Ketika kamu marah, itu bukan karena orang lain, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlu diperhatikan. Dengan bernapas dan mengamati, kamu bukan lagi budak emosi, tapi tuan atas jiwamu. Ini adalah kemenangan sejati, bukan mengubah dunia, tapi mengubah cara kamu merespons dunia. Wahai jiwa yang mulia, renungkan ini. Sampai kapan kamu akan membiarkan kebahagiaanmu direnggut oleh kata-kata atau tindakan orang lain? Sampai kapan kamu akan menjadi sandera emosimu sendiri? Viktor Frankl pernah berkata, antara stimulus dan respons, ada ruang. Di ruang itu terletak kebebasan kita. Kamu punya kekuatan untuk memilih responsmu. Mulailah sekarang, tarik napas, amati, dan lepaskan. Jika aku bisa melakukannya, kamu juga pasti bisa. Lepas satu emosi yang selama ini mengikatmu. Dan bagaimana jika mulai hari ini kamu memilih untuk melepaskannya? Mengapa efektif? Pertanyaan ini menggugah introspeksi, menyentuh hati, dan menginspirasi penonton untuk bertindak. Jika video ini menyentuh jiwamu, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Tulis di kolom komentar, apa satu kesadaran baru yang kamu dapatkan hari ini? Bagikan video ini kepada mereka yang sedang bergumul dengan emosi mereka. Mari kita sebarkan gelombang kedamaian bersama. Subscribe ke Kesadaran Jiwa agar kita terus menjelajahi hakikat hidup bersama.